Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mas Sofyan dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perspektif kewarganegaraan dalam masyarakat. Nah, sebelum kita mulai presentasinya, alangkah baiknya untuk saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya, Fania Turaya Fatah, dari Prodi Sosiologi, lalu ada Arika dari Prodi Sosiologi, ada Fitri Nurhawa dari Prodi Sosiologi, dan Rahma Meirita dari Prodi Sosiologi. Nah, selanjutnya ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Arika. Untuk Arika dipersilahkan. Oke, dari penjelasan pendahuluannya sendiri itu kelompok kami menjelaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi, yang dimana masyarakatnya itu terdiri dari berbagai kelompok sosial yang hidup berdampingan tanpa membentuk satu kesatuan yang homogen. Nah, Clifford Geertz menggambarkan bahwa struktur sosial di Indonesia sebagai sesuatu yang kompleks dan penuh dengan variasi. Nah, keanekaragaman ini dapat dilihat dari banyaknya suku, budaya, serta pengaruh asing yang telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Nah, pluralitas dan heterogenitas menjadi ciri utama masyarakat Indonesia dalam mencerminkan keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana perspektif dan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi warga dalam kehidupan sosial dan politik. Yang kedua, apa dampak dari reformasi hukum terhadap hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, kelompok kami itu mengkaji bagaimana perspektif dan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga negara. Yang kedua, mengevaluasi pengaruh reformasi hukum terhadap hak dan kewajiban warga negara serta dampaknya pada kehidupan bermasyarakat. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Untuk Rahma dipersilahkan. Oke, makasih Raya. Nah, berikutnya ada manusia sebagai individu dan juga sebagai bagian dari masyarakat. Jadi, menurut H. Spencer sebagai ahli filsafat, setiap makhluk tuh pada dasarnya punya asas-asas pergaulan alamiah dalam kehidupannya. Yang diantaranya ada asas egoisme sama asas altruisme. Asas egoisme ini sendiri adalah asas yang mendahulukan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan yang lain yang secara mutlak tuh sebenarnya perlu dimiliki setiap makhluk untuk bisa bertahan dalam hidup. Nah, eh, sikap ini tuh memungkinkan the survival of the fittest, di mana eh, sifat ini tuh membuat suatu makhluk menjadi kuat supaya dia bisa menyesuaikan diri dengan alam biar bisa bertahan hidup. Nah, lawan dari asas egoisme sendiri ini adalah asas altruisme atau asas hidup berbakti untuk kepentingan orang lain atau kita sebut dengan selflessness. Asas ini juga bisa membuat suatu makhluk bisa menjadi kuat untuk bertahan di proses seleksi alam bagi makhluk yang jenisnya berkelompok, di mana mereka mampu mengembangkan suatu hubungan kerjasama dan tolong-menolong yang harmonis sehingga kelompok mereka tuh bisa jadi kuat dalam bertahan hidup. Nah, manusia sebagai individu sendiri perlu untuk menerapkan sikap egoisme supaya bisa bertahan dalam prinsipnya sendiri tanpa perlu bergantung dengan orang lain. Tapi pada dasarnya manusia itu kan merupakan makhluk sosial. Nah, di mana nggak selamanya manusia itu hidup sendiri. Jadi mereka juga kita sebagai manusia perlu menyesuaikan diri dengan masyarakat supaya bisa tetap melanjutkan hidup gitu. Nah, untuk bisa fit in di masyarakat ini perlu dikembangkan sikap altruisme ini, di mana kita mendahulukan kepentingan orang lain. Karena kalau misalnya kita terlalu fokus dengan sifat egoisme, itu bisa memicu perpecahan dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, sebagai masyarakat Indonesia biar bisa tercipta suatu integrasi, maka diperlukan asas altruisme ini. Nah, lalu bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara asas egoisme dan juga altruisme ini? Sebagai individu yang berdiri dalam satu kelompok, tentunya kita harus punya prinsip supaya nggak mudah terbawa arus dan juga nggak terlalu bergantung kepada orang lain. Sehingga disinilah diperlukan asas egoisme itu tersebut. Nah, namun ketika dalam hal berkelompok atau bermasyarakat, kita perlu mengesampingkan egoisme itu dan mengedepankan altruisme untuk mendahulukan kepentingan orang lain supaya tercipta keharmonisan dan juga keserasian dari
adanya sikap saling menghargai supaya dapat menjadi suatu kelompok yang kuat. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah nilai dan norma. Nah, di dalam suatu masyarakat itu kan terdapat kayak pandangan terkait sesuatu yang dianggap benar atau buruk, terus juga layak atau enggak layaknya sesuatu, terus juga patut atau tidak patutnya yang dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat tersebut dalam berperilaku. Nah, di setiap masyarakat ini tuh memiliki aturan dan kebiasaan yang berbeda, sehingga perilaku yang dianggap boleh dilakukan di suatu masyarakat belum tentu berlaku di masyarakat lainnya. Jadi di masyarakat itu terdapat indikator apakah suatu perbuatan itu termasuk menyimpang dari moral, dan ukuran atau indikator ini tuh bisa disebut sebagai nilai dan juga norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, menurut Horton dan Hunt, tahun 2011, nilai merupakan gagasan tentang apakah pengalaman itu berarti atau tidak. Nah, dalam pengertiannya, nilai ini dijadikan sebuah pedoman suatu individu dalam berperilaku. Tapi bedanya itu nilai ini tidak menghakimi suatu perbuatan secara salah atau benar. Jadi ya udah itu cuman sebagai pedoman aja, tapi tidak menghakimi suatu perbuatan itu salah atau benar gitu loh. Nah, di dalam budaya masyarakat ini, nilai ini merupakan suatu bagian penting di dalam budaya karena nilai ini tuh melewati nilai ini terbentuk hasil dari konstruksi masyarakat melalui interaksi sosial yang sangat kompleks gitu. Nah, menurut Lois Okatsov, di tahun 2012, nilai itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama nilai intrinsik dan juga yang kedua adalah nilai instrumental. Nah, nilai intrinsik ini merupakan nilai dari sesuatu yang dari awal itu udah bernilai. Sedangkan kalau misalkan nilai instrumental, ini merupakan nilai dari sesuatu yang dijadikan sebagai sarana dalam mencapai tujuan tertentu. Misalkan ada sebuah mobil. Nah, nilai intrinsiknya ini kualitas-kualitas yang ada di dalam mobil itu bisa menjadi kendaraan yang digunakan untuk mobilitas dari suatu tempat ke tempat lain. Dan nilai instrumentalnya apabila mobil tersebut itu bisa digunakan oleh suatu individu atau kelompok sebagai transportasi dalam mobilitas mereka. Nah, selanjutnya itu sesuatu dapat dianggap nilai apabila memenuhi kepentingan jasmani dan rohani manusia. Nah, ini menurut menurut Prof. Notonegoro, nilai itu dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama itu ada nilai material, nilai vital, dan juga nilai kerohanian. Nah, nilai material ini merupakan nilai yang berperan terhadap unsur jasmani manusia. Sedangkan kalau misalkan nilai vital merupakan nilai yang berperan dalam sebuah aktivitas manusia. Selanjutnya, kalau misalkan nilai kerohanian merupakan nilai yang berperan terhadap rohani manusia. Nah, makanya sesuatu itu bisa dianggap bernilai apabila nilai-nilai ini atau sesuatu ini bisa memenuhi setiap kepentingan jasmani dan juga rohani manusia. Nah, selanjutnya itu adalah norma. Norma merupakan sesuatu kumpulan nilai yang menjadi tata aturan dan harus dipatuhi oleh seseorang dalam sebuah lingkungannya. Nah, setiap norma mengandung sebuah perintah atau aturan atau larangan yang harus dilakukan. Nah, norma sosial ini bersifat formal dan juga bersifat informal. Kalau misalkan formal ini bisa dibuat oleh lembaga wewenang dan lain-lain. Berwenang maksudnya berwenang dan lain-lain. Kalau misalkan norma informal itu bisa berupa anjuran, larangan, dan panduan dan lain-lainnya gitu. Nah, pada dasarnya nilai dan norma ini nggak terpisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, perbedaan mendasar antara nilai dan norma itu sebenarnya cuman kalau misalkan norma itu berorientasi terhadap aturan-aturan dan di dalam kehidupan sosial yang udah disepakati secara bersama, dan kalau misalkan melanggar itu terdapat sanksi. Nah, sanksinya ini tuh bisa berupa fisik dan juga sosial dan lain-lainnya. Nah, norma ini tuh digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Jadi, kalau misalkan norma ini lebih ke apa ya, lebih ke
sebagai aturan. Kalau misalkan nilai itu kan sebagai sesuatu yang benar atau salah, tapi tidak menghakimi. Tapi kalau misalkan norma ini menghakimi sesuatu yang dianggap salah dan benar juga gitu. Nah, masyarakat ini menentukan apa ya baik atau buruknya sesuatu yang apa ya, yang terbentuk dari sebuah nilai-nilai yang udah diimplementasikan atau disatukan terhadap perilaku individu. Nah, nilai-nilai yang diinternalisasi ini membentuk sebuah aturan yang mengatur perilaku masyarakat di lingkungannya. Kalau misalkan norma formal ini kan bisa berupa peraturan tertulis atau berbentuk undang-undang yang dibuat oleh suatu pihak berwenang. Sedangkan kalau misalkan norma informal itu berupa anjuran kayak misalkan dalam agama anjurannya, misalkan dalam agama Islam anjurannya kita harus sholat 5 waktu dan lain-lain. Itu merupakan sebuah norma informal. Nah, selanjutnya terbentuknya suatu nilai dan norma. Nah, nilai dan norma ini kan merupakan suatu suatu konstruksi sosial yang udah dibentuk melalui interaksi sosial yang kompleks. Nah, masyarakat ini em, yang udah tadi dijelasin di menentukan baik atau buruknya melalui internalisasi terhadap perilaku individu. Nah, salah satu contohnya ini adalah norma kesopanan. Kan kalau misalkan norma kesopanan itu merupakan aturan yang tak tertulis atau disebut norma informal dan norma kesopanan ini diterima oleh seluruh masyarakat dalam masyarakat Indonesia khususnya dalam berperilaku dengan tujuan untuk sopan dan juga beradab. Nah, norma kesopanan ini berbeda di setiap budaya dalam masyarakat, apalagi khususnya di Indonesia yang merupakan negara em, yang memiliki keragaman. Nah, umumnya norma kesopanan ini tuh mencakup seperti aspek-aspek bahasa, terus juga etika dan perilaku. Salah satu contoh dari norma kesopanan ini adalah mengucapkan salam saat kita bertemu gitu. Nah, pelanggaran terhadap norma kesopanan ini juga memiliki berbagai sanksi. Salah satunya merupakan kritik sosial. Oke, selanjutnya. Hai, next. Jadi selanjutnya itu ada ciri dan prinsip kewarganegaraan yang demokratis. Nah, jadi kewarganegaraan demokratis itu merujuk pada peran serta individu dalam kehidupan sosial dan politik dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi. Nah, sedangkan dalam masyarakat sendiri yang demokratis, warga negara juga itu memiliki hak dan kewajiban yang setara serta dapat berpartisipasi aktif dalam sistem pemerintahan. Nah, selain itu, demokrasi juga itu kayak menuntut atas keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi. Oke, next. Nah, ini selanjutnya ada bentuk ciri-ciri dan prinsip dalam kewargaan demokratis. Nah, dari ciri-cirinya sendiri itu yang pertama ada kesetaraan hak dan kewajiban. Nah, maksud dari kesetaraan dan hak dan kewajiban ini yang dimana semua individu memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum tanpa memandang sebuah perbedaan suku, agama, gender, atau status sosial. Nah, yang kedua ada partisipasi dalam pemerintah. Nah, maksud dari partisipasi dalam pemerintahan ini bahwa demokrasi itu memungkinkan warga negara untuk ikut serta dalam proses politik baik melalui pemilu, musyawarah maupun diskusi publik. Nah, selanjutnya ada kebebasan berpendapat dan berekspresi. Nah, maksud dari kebebasan berpendapat dan berekspresi ini bahwa warga negara Indonesia juga berhak menyampaikan pendapatnya secara terbuka tanpa ada ancaman, tekanan, atau termasuk melalui media massa dan forum diskusi publik. Nah, selanjutnya juga ada supremasi hukum dan hak asasi manusia. Nah, maksud dari hak asasi manusia ini bahwa setiap warga negara wajib menaati hukum dan berkontribusi dalam menciptakan suatu keadilan sosial. Nah, misalnya itu kayak suatu penghormatan terhadap hak-hak minoritas dan kebebasan beragama yang merupakan bagian dari sistem hukum yang adil. Nah, selanjutnya juga ada toleransi dan
pluralisme, yang dimana maksud dari toleransi dan pluralisme ini bahwa masyarakat yang demokratis harus saling menghormati keberagamaan dalam hal suku, agama, budaya, dan ideologi sehingga memungkinkan terciptanya suatu persatuan. Nah, yang terakhir itu ada keadilan sosial. Keadilan sosial ini kayak seperti suatu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga negara menjadi salah satu elemen utama dalam demokrasi. Nah, seperti dalam kebijakan pemerintahan untuk memberikan akses pendidikan atau kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip kewargaan yang demokratis. Yang pertama itu ada kedaulatan rakyat. Nah, dari kedaulatan rakyat sendiri ini seperti menggambarkan bahwa demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang dijalankan sesuai sistem yang perwakilan seperti pemilu sendiri itu. Nah, selanjutnya ada akutabilitas pemerintah. Nah, akutabilitas pemerintah sendiri ini menjelaskan bahwa para pemimpin dan pejabat negara harus bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat dan dapat diawasi oleh masyarakat serta lembaga hukum. Seperti kayak para pemerintah itu atau pejabat harus bertanggung jawab atas visi misi yang telah dibuatnya sebelum dia mencalonkan sebagai seorang pemimpin atau pejabat. Nah, selanjutnya ada transparansi. Nah, transparansi sendiri ini menjelaskan bahwa suatu keterbukaan informasi dalam pemerintah yang diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui dan menilai kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang akan mereka pilih. Nah, selanjutnya ada supremasi hukum. Nah, masuk dari supremasi hukum ini yaitu tidak adanya pihak yang kebal hukum dalam sistem demokrasi, yang dimana setiap pelanggaran hukum itu harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya juga ada musyawarah dan mufakat. Nah, musyawarah dan mufakat ini juga sendiri menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam masyarakat itu demokratis karena ia itu dilakukan melalui musyawarah bersama untuk mencapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan semua pihak. Nah, dan terakhir itu ada perlindungan hak minoritas. Perlindungan hak minoritas ini menjelaskan bahwa demokratis itu tidak hanya mengakomodasi kepentingan mayoritas saja, akan tetapi ia juga memastikan bahwa hak-hak kelompok minoritas tetap terjaga dan saling melindungi satu sama lain. Nah, mungkin berikutnya ada contoh yang dapat saya jelaskan sedikit itu seperti pemilu, yang dimana pemilu juga kan sebagai sarana demokrasi masyarakat dalam ikut serta memilih yang akan mereka pilih. Kayak mereka itu saling mewakili apa ya? Kayak kayak kita kan yang kemarin itu pemilihan gubernur. Jadi kita itu dibebaskan untuk memilih apa yang kita ingin pilih sesuai dengan visi misi yang telah kita dengarkan atau bacakan. Nah, selanjutnya juga ada diskusi publik dan keterlibatan masyarakat. Nah, ini maksud dari diskusi publik dan keterlibatan masyarakat ini kayak kita itu dibebaskan dalam berdiskusi di dalam forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sehingga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah. Mungkin itu saja. Untuk kesimpulannya, bahwasannya kewarganegaraan itu memiliki peran penting dalam menjaga harmonisasi masyarakat Indonesia yang beragam ini. Tapi ada beberapa hambatan seperti ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, rendahnya literasi politik, dan juga adanya polarisasi akibat perkembangan teknologi ini jadi hambatan untuk mewujudkan kewarganegaraan yang ideal. Nah, oleh karena itu, perlunya ada strategi yang sistematis melalui kebijakan publik yang adil serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka. Dengan kerjasama antara negara dan masyarakat dalam menanamkan nilai demokrasi, supremasi hukum, serta toleransi, stabilitas sosial dan politik dapat terwujud demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Ini beberapa referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan makalah dan PPT ini. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.